Kalau viewersnya banyak, kita bisa bikin lagi yang keduanya. Iya dong, pasti ini. Halo kawan, ketemu lagi barengan saya Danusang Bintang di Danusang Bintang Official, tentu saja di program Potret. Dan kita kali ini akan ketemu dengan seseorang yang pastinya kalian juga sudah tahu karena dia sering banget muncul di TV. TV. Oke, kali ini kita ngobrolin soal olahraga dan saya sudah kedatangan seorang tamu namanya Rizky Ramdhani Lestaluhu. Wah, ini dia. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Suaranya kekenceng dong. Alhamdulillah baik. Gitu, kalau kayak di lapangan itu loh, minta bola gitu loh. Gimana kabarnya sekarang? Sehat, alhamdulillah. Ya, walaupun pandemi kayak gini tetap sehat aja. Nggak ada TC tapi ya, nggak ada latihan gitu. Ya, untuk sekarang ini masalah pandemi jalan kayak gini tuh semua klub itu udah pemainnya udah diliburin semua, tak sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi menunggu konfirmasi berikutnya lagi. Terus aktivitasnya kalau nggak ada kegiatan bola ngapain aja ini si Dani ini? Kalau di rumah sih yang pasti tetap jaga kondisi ya. Maksudnya kadang latihan sendiri di rumah, kadang juga latihan bareng teman-teman. Tapi ya di 3 bulan pertama itu hanya stop latihan di rumah aja, belum ada. Ketika sudah selesai PSBB baru boleh latihan bareng sama teman-teman, terus main bareng komunitas gitu. Jakarta memang kena PSBB cukup lama kemarin ya, karena merah banget gitu ya. Cukup lama, lumayan. Tapi gimana sih perasaan teman-teman kalau nggak ada kompetisi gitu, rasanya gatel gitu ya? Iya. Yang jelas kalau udah biasa main bola, terus apalagi udah sering olahraga, keringat keluar banyak. Kalau seumpamanya nggak keringat keluarnya itu jarang gitu, udah rasanya kayak lain gitu, badannya rasa gimana gitu, nggak enak. Berat badannya nambah nggak tapi? Pasti. Ada nggak sih pemain bola yang gendut kayak saya gini? Nggak ada ya? Nggak ada dong. Nggak bakat berarti besok saya olahraganya bowling saja. Pasti banyak itu kalau bowling. Memang yang paling favorit posisi buat Dani apa sih kalau di bola itu? Kalau awal karir itu sebenarnya posisinya pemain gelandang tengah ya. Awal karir. Gelandang tengah, oke. Iya, pemain tengah. Terus ketika di tim nasional juga banyak dipasang di pemain tengah, pemain gelandang. Terus ketika itu masuk ke Persija di tahun 2007 itu dengan usia yang relatif sangat muda. Terus ketemu dengan senior dengan fisiknya itu semuanya kuat, besar. Jadi waktu itu pelatih asing itu dia karena melihat postur kecil, terus fisiknya juga belum terbentuk, akhirnya terlalu berisiko untuk pemain muda ini saya ditaruh di tengah. Gitu. Jadi dia menaruh posisi yang baru itu di posisi sayap. Banyak di kanan tapi ya? Iya, di kanan. Kalau pemain ini kan saya awam, saya bisa sih main bola gitu, tapi kan awam banget. Kalau kakinya lebih ini gimana sih, lebih kuat yang kanan apa yang kiri? Kalau saya kanan. Oh, malah kanan ya? Iya. Karena kanan itu jadi diposisikan kanan gitu ya, mungkin sama pelatih ya? Iya. Tapi tergantung sih, kadang-kadang metode sepak bola yang baru tuh kan kayak ada pemain kaki kiri, kebanyakan ditaruh di kanan, pemain kaki kanan tuh ditaruh di kiri. Si ini ya, Gareth Bale gitu Messi gitu ya. Oke. Soal keluarga sekarang, anaknya berapa sih sekarang? 2, alhamdulillah. 2. Cowok cewek. Cowok cewek, wah udah lengkap. Komplit. Ya. Pengen nggak anaknya ngikutin jejak kamu jadi pemain bola gitu? Kalau untuk yang cowok, kalau misalkan dia memang ingin main bola ya alhamdulillah disupport, tapi nggak terlalu dipaksain untuk jadi pemain sepak bola. Soalnya kalau pribadi memaksakan anak yang tidak sesuai sama yang dia ingin, takutnya bertolak belakang kan. Jadi lihat aja, kalau memang dia memang suka sepak bola ya disupport, kalau enggak ya kita support apa aja yang dia mau. Jangan-jangan nanti anaknya yang cowok suka bola, nanti yang cewek juga suka tenis meja gitu, karena
Ibunya juga ini apa namanya atlet tenis meja. Bisa karena kalau istri juga masih sering latihan juga. Enggak. Oh, udah. Pas Lebih seneng ngitung duit ya di bank gitu ya. Iya. Aduh. Terus kalau biasa menghabiskan waktu dengan keluarga tuh kebanyakan di mana? Ya paling jalan aja sih kalau misalkan ada waktu libur ketika main bola, terus waktu libur ya paling jalan-jalan ke mall atau mungkin ke tempat-tempat wisata gitu. Ini kan pas datang ke Magelang nih, gimana kesan tentang Magelang gimana? Ya pokoknya Magelangnya kan tenang, sejuk, dingin kan, apalagi kalau airnya kalau mau mandi pasti harus teriak dulu saking dinginnya. Ini dia belum ngerti daerah Magelang yang airnya panas, dia belum ngerti. Ini harus diajak dong ya nanti. Ya kapan-kapan harus diajak. Diajak. Ini cuman kalau datang ke Magelang soalnya cuman sehari 2 hari doang, harusnya agak lama gitu saya ajak ke tempat-tempat yang boleh belum pernah dijamah gitu. Next Dani, ini mumpung kita ketemu nih, ini juga biar menjadi motivasi dan inspirasi buat penerus sepak bola nasional. Kan memang sepak bola itu adalah olahraga yang paling nomor 1 yang paling disukai di Indonesia. Yang kedua bulu tangkis. Nah ini pesan Dani gimana sih biar karirnya bisa kayak kamu gitu? Yang jelas kalau untuk anak-anak muda yang baru meniti karir untuk menjadi pemain profesional itu pertama ya yang paling penting adalah disiplin dalam latihan, disiplin istirahat, disiplin makan. Jadi latihan itu kan biasanya kalau porsi untuk biasa dalam anak muda itu kadang-kadang dia latihan sama tim, tapi terkadang kalau kita latihan mengandalkan hanya latihan tim, jadi kita perkembangannya juga bakalan hanya sejajar sama teman-teman. Kita butuh juga latihan tambahan di mana biar kita juga bisa lebih dari teman. Jadi mungkin ada porsi tambahan dari latihan, dan latihan itu juga bukan hanya sekali, kadang-kadang bisa 2, 3 kalau memang dirasa kondisinya lagi bagus. Terus juga kalau misalkan untuk lebih cepat dia memahami untuk perkembangan dalam sepak bola, dia juga disiplin terhadap sama pelatih. Jadi kayak apa instruksi pelatih, kadang jangan terlalu, kan kadang-kadang kalau anak-anak itu kan pikirannya hanya banyak yang suka bercanda, mungkin gitu. agak-agak dikurangin, jadi biar serius gitu ya. Ya dalam latihan itu harus selalu serius, jadi untuk masa dia untuk perkembangan itu lebih cepat karena dia lebih tangkap semua. Kalau dulu Dani itu karirnya, maksudnya latihan sepak bolanya dari Ambon sana atau gimana? Ya dari kampung dulu. Dari kampung, main sama anak-anak kampung gitu? Iya. Di sana ada sekolah sepak bola gitu apa enggak? Awal latihannya itu belum, terus ketika kakak bentuk SSB, jadi dia mengumpulin anak-anak karena kebanyakan kita main bolanya itu masih alami lah, misal masih belum mengerti sepak bola yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi dia ngumpulin anak-anak, dia bikin satu SSB, tapi walaupun SSB itu belum terdaftar resmi di PSSI atau di Asprof setempat Maluku, tapi dia tujuannya bagaimana kita tuh bisa paham tentang sepak bola modern itu seperti apa, memahami sepak bola itu bukan mengandalkan bakat. Jadi sepak bola itu dia juga punya aturan. Gitu ya. Terus dari SSB itu dipantau ternyata cukup bagus, terus ditarik. Enggak, dari SSB itu kebetulan juga ada dulu antara diklat di Jakarta, terus di PPLP Maluku waktu itu butuh pemain, terus minjem sama kakak dari di kampung di Tulehu SSB untuk membantu diklat Maluku untuk ngikutin kejuaraan di Jakarta. Baru kepantau sama pusat. Iya, gitu pada saat lagi antara diklat itu kebetulan pelatih tim nasional 17 tahun sama manajernya mantau pemain. Jadi kebetulan waktu itu pas pertandingan lawan Papua, jadi saya dan 2 pemain dari Maluku beserta 1 pemain dari Papua, Ottomanian itu kita berempat dipanggil untuk ikut seleksi tim nasional 17 tahun. Oke, jadi junior dulu baru senior gitu ya? Iya, junior dulu.
Hobinya apa sih kalau selain sepak bola? Penasaran deh itu. Hobinya paling main game aja sih sama Gamenya game bola. iya Nggak kalau bosen biasa gitu. PlayStation ya bola juga. Berarti hidupnya cuma dengan bola dan bola gitu ya. Iya. Postur tinggi tubuhmu berapa sih? 100 berapa? 165. Oh gitu. Dan ini termasuk mungil ya dibanding pemain lain. Iya, tapi alhamdulillah karena ada Rico Simanjuntak jadi aku merasa lebih tinggi. Nggak pengen nih masuk ini nih PPSM Magelang nggak pengen. Lu siapa tahu nanti di Bon coba kalau PPSM hidup lagi gitu loh. Kan Iya. dulu pernah ada Ferdinand Sinaga pernah di sini Sinaga, iya. gitu kan. Terus dari Magelang ada sekarang Reda Moncar Bagas Bagus. Iya. Terus kemarin saya juga ketemu sama Setio Adi. Oh iya, Iya kapten Andi Setia, timnas Andi Setia ya. Setia. Itu kapten timnas U22 iya, U23. ya. U23 ya. Nah, kalau pemain bola yang favorit siapa? Kalau untuk lokal. Lokal siapa? Kalau lokal sebenarnya sebagai kalau saya pribadi itu mengambil inspirasi pemain itu tuh bukan hanya satu orang sih. Biasanya saya ngambilnya dengan berbagai beda karakter. Jadi saya punya ada 3. Siapa aja? Saya punya si Imran Maruri karena waktu itu juga di kampung dia sering pulang terus menginspirasi karena satu posisi pemain gelandang. Iya. Terus ketika dan saya juga Ponari Astaman waktu itu main di PSI Makassar Ponari duet Astaman. sama Samsul Hairudin. Nah itu saya Back ya Ponari ya. Enggak, Oh, Ponari gelandang. Oh iya, ini Ponari, betul. gelandang bertahan. Terus waktu saya ke Jakarta saya senang sama si Firman Utina karena berbeda-beda sih. Kalau Imran Maruri saya senang dia masing bolanya bagus. Cara jadi seorang leader ngatur bola itu bagus. Kalau Bang Firman dia orangnya defense tapi dia tenang. Kalau Bang Ponaria, tapi kalau Bang Firman saya senang sama dia dribbling sama long bolanya. Jadi saya punya 3. Kalau untuk pemain lokal saya ada punya 3. Kalau luar? Kalau luar dulu waktu ketika saya masih di kampung saya senang sama si Pablo Aimar. Pablo Aimar. Argentina. Terus saya senang banget Pablo Aimar tuh. Terus ketika dia udah pensiun, saya lebih condong sekarang ke Iniesta. Wah, Andreas Iniesta itu memang playmaker banget ya Andreas Iniesta itu ya. Sebenarnya sih nggak beda jauh sih sama Pablo Aimar tipe cara bermain bolanya. Jadi makanya ketika Pablo Aimarnya udah pensiun, saya sekarang lebih condong ke Iniesta. Mungkin barangkali kalau datang ke Magelang besok kita ngobrolnya di lapangan bola sambil main-main bola karena siapa tahu nanti Indonesia sudah membaik lagi, sudah normal lagi ya kan? Iya. Dan kompetisi sudah akan baik-baik lagi gitu ya. Iya, amin. Tapi semoga berkurang ininya duelnya ya. Biasanya kalau supporter kan terus wah. Oh iya. Dong, jangan diterus-terusin ya. Sedih nggak sih biasanya kalau Iya, sebenarnya kalau sebagai pemain itu tuh melihat supporter apalagi sampai ada korban itu tuh sebenarnya sangat sedih lah. Maksudnya ketika dia mencintai timnya tetapi dia juga tidak mencintai sama diri sendiri, apalagi sama mencintai sesama manusia. Maksudnya padahal masih ada yang lebih penting dari kayak sepak bola, dari apapun gitu ya, kita kasih sayang gitu ya. Iya. Padahal kalau antar pemain klub itu nggak sampai seperti itu ya. Enggak, kalau pemain itu hanya profesional di dalam lapangan. Jadi ketika tensinya itunya memang memanas pada saat media atau supporternya memang ada punya duel, punya histori yang memang cerita yang antara mereka itu lagi bentrok, pemain memang di dalam lapangan itu memang hanya profesional. Jadi memang hanya di dalam lapangan aja keras, tetapi di luar setelah selesai pertandingan itu juga udah sahabat lagi karena sepak bola kan juga hanya kecil. Jadi kita bakalan ketemu juga. Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol sama Rizky Ramdhani Lestaluhu yang sekarang ada di Persija dan menjadi salah satu pemain tim nasional kebanggaan Indonesia. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu yang lain tentu di Potret di Danusang Bintang Official. Sampai jumpa dengan orang-orang yang berbeda yang lainnya.